Ini kan nggak mungkin hanya melihat memilih orang kepercayaan, pasti kan ada beyond itu. Jangan-jangan ini bukan soal sekedar kabinet 3 kursi 2 kursi, tapi jangan-jangan perubahan capres itu betul gitu. Jokowi ya pada akhirnya ujung-ujungnya ya mengorkestrasi ini ya untuk kepentingan dia. Jangan lupa, kita juga harus sering-sering menyebut PR-PR yang belum selesai di pemerintahan ini gitu. Yang kedua, jangan terlalu serius kita. Oh, Pak Jokowinya santai gitu loh. Belum jelas. Udah nanti aja. Ketemu lagi di Lanturan. Hari ini redaksi Lanturan. Kita menyebut redaksi boleh kan? Iya boleh. Boleh lah. Boleh dong. Ya, Emang paling- harusnya apa? Yang dikhawatirkan apa? Kan redaksinya redaksi Kompas TV. Kompas TV. Oh, Ini iya. kita mencoba memberanikan diri menyebut redaksi Lanturan untuk yang kedua kalinya. Mungkin Emang lanturan sebelumnya? gitu aja kali ya. Lanturan aja ya? Lanturan aja lah, nggak usah Oh, pakai lanturan redaksi. ya? Kalau redaksi kan serius, kalau lanturan iya. itu kan Oh, kita iya, apa? oke. Lanturan, Oh, melanturnya nggak pasti, jelas. relevannya mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Hari Aku ini kira tuh, tanpa Mas. tamu, inilah inti dari Lanturan. Yang sebenarnya. 3 jurnalis dan tamunya adalah panganan-makanan. Ada Ini macam-macam tadi nih, sudah- ada warna-warni, ada merah, ada hijau. Ini sudah aku wawancarai tadi. Ya, Mas. hijau. Terbukti tadi. Iya. Terbukti tadi memang Paling dia enggak ada warna-warni gini lah ya kan. Ini kan mewakili partai yang pernah hijau. yang pernah ya. Kalau ini mungkin apa? Jadi Ini mau ngomongin rasa yang apa nih, pernah Mas ada. Yogi kita Ya kali ini? sama kan dapat curhatan dari para politisi di partai politik gara-gara reshuffle kemarin. Entah benar atau tidak, fakta atau tidak, yang pasti media, hampir semua media nasional menyebut bahwa ini relawan dapat jatah gitu. Was it a surprise tuh? Maksudnya Iya. apakah itu kaget nggak? Gus Kim kaget nggak sejujur-jujurnya ya? Agak kaget sebenarnya. Aku nggak kaget Makanya saya bilang kan agak, Mas. karena nonton Budi Ari di sini di Lanturan Nah. waktu itu, jadi nggak kaget. Gini poinnya, kita ini ya, kita tukar-tukar pandangan ya. Kalau menurut saya dalam konteks hak prerogatif presiden, ya udah sih. Ini yang kelima sepanjang Jokowi. Nothing wrong. Ya nggak ada, ya, itu urusan presiden. Tanggung jawabnya ada di presiden. Bahwa kemudian kita mau mendiskusikan, mencoba memahami kemarahan tanda kutip dari partai politik. Kenapa relawan diberikan kesempatan? Bukankah itu jatahnya partai politik misalnya? Dalam hal ini Nasdem, khusus untuk Nasdem menurutku yang kasusnya Menkominfo pengecualian. Kenapa? Karena ya menterinya sedang bermasalah. Yang kedua, posisinya sudah jelas berseberangan. Ya. Ya kan paling tidak Sentimen. terucap ketika Pak Jokowi tidak Nasdem tidak diundang di dalam koalisi besar waktu itu. Di pertanyaan media, kok nggak ada Nasdem? Loh kan sudah Di sebelah. udah di sebelah. Ya. Artinya itu sudah menjelaskan posisi. Yang kedua Pilpres narasi-narasi ya, Nasdem konteksnya. juga sudah dengan mengatakan perubahan itu sudah dalam posisi oke, saya akan menjadi kelompok pengoreksi atau kelompok oposisi. Gitu sih kalau menurut Kim. Ya, sebenarnya kan yang bikin agak kaget itu adalah banyak message sebenarnya ya. Menurutku apa yang dilakukan oleh Jokowi dengan tanpa menegasikan yang lain gitu ya, si wamen-wamen ini dengan cara Jokowi memilih Budi Ari untuk menjadi Menkominfo menggantikan Plate yang hari ini sedang menghadapi proses hukum adalah sebenarnya apa pesan yang ingin disampaikan Jokowi? Aku lebih melihat itunya sebenarnya. Satu, dia relawan. Kedua, relawan yang hari ini cenderung misalnya mendukung Prabowo. Terus ketiga adalah orang yang kabarnya agak tidak diterima misalnya di alma mater partainya gitu ya, di PDIP. Dan yang ketiga ini adalah posisi yang sebelumnya diisi oleh kader Partai Nasdem. Nah, dan ini dilakukan menurut saya yang lebih menarik lagi sehari setelah Nasdem bikin apel siaga di Gelora di Gelora Bung Karno. Saya lebih melihat apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan Jokowi, entah ke PDI, entah ke Nasdem, entah ke Prabowo atau ke siapapun lah. Mungkin dia lebih tahu karena adik kelasnya di kampus. Nah, Budi Ari. Tapi ini menarik ya Mas Yogi, Gus Kim. Kita kan 2 minggu lalu ya, 2 minggu lalu kita ngobrol waktu Mas Yogi sedang sibuk mengurus redaksi. Ya, sedang liburan ke Eropa. Kita kan ngobrol, walaupun saat itu konteksnya adalah mempertegas arah dukungan Projo terhadap
Prabowo Projo secara dan Jokowi, Projo dan Jokowi ya. Projo dan Jokowi, tapi kan spesifik waktu itu adalah terhadap Prabowo gitu kan. Berapa persen? Yang tadi tebak-tebakannya tuh cuma 50-40. Ternyata kan sudah jelas 60. Bahkan kita di akhir pertanyaan kuncinya adalah exit plan-nya seperti apa? Bahwa ada kebutuhan untuk memikirkan exit plan. Aku justru malah setuju sama Gus Kim. Pesan ini seakan-akan tidak hanya memberikan pesan untuk partai yang tidak lagi satu sisi. Kebiasaan Pak Jokowi kan selalu dalam aktivitas politik selalu memberikan ngirim kode, mengirim pesan, ngirim kode kan. Ini dengan ke siapa gitu. Kalau Mas Gus sendiri melihatnya seperti apa? Kira-kira pesan yang ingin disampaikan Jokowi dengan memilih Budi Ari yang notabene adalah relawan gitu ya, Ketua Umum Projo yang sebenarnya hari ini juga udah punya posisi ya sebagai wakil menteri, bukan posisi aja juga sebenarnya, tapi tiba-tiba dia ditarik untuk menjadi posisi di Menkominfo seperti itu. Walaupun memang sebelumnya sudah jadi wamen ya, artinya bukan hal yang baru di ranah kementerian. Kalau saya pertama lagi-lagi supaya tidak ikut ke bawah tensinya tinggi, artinya saya melihatnya ya normatif aja. Ini memang ya urusan presiden lah. Artinya kalau konteks cawe-cawe dalam pilpres itu rame, kalau sekarang ya presiden harus cawe-cawe karena emang tanggung jawab dia. Artinya kabinet ini sampai akhir kan urusan dia. Kalau orang bahasa kerennya prerogatif presiden kan. Jadi berhenti di kebutuhan kabinet gitu. Itu satu, Mas? Iya. Kenapa? Karena ya itu kan program dia, artinya memberikan layanan digital ke wilayah terluar dan sebagainya. Itu kan proyek yang sebenarnya sedang bermasalah. Ya, itu salah satu program lah. Iya, artinya dan harus diselesaikan. Ya, kemudian itu yang pesan pertama ketika setelah pelantikan di Istana Negara. Tapi yang berikutnya juga memang saya tergoda karena apa? Karena selain acara apel siaga Nasdem di GBK itu sorenya kalau nggak salah ada pertemuan kan di Istana Bogor kalau nggak salah. Ada Prabowo, ada Pak Jokowi, sama ada Erick Thohir. Itu untuk kesekian kalinya dipertontonkan. Dan itu kan cara-cara Pak Jokowi yang umum gitu. Dengan Pak SBY datang minum teh dipertontonkan, minum teh. It's another message gitu ya. Iya. Jadi memang betul kalau memang pesan. Tetapi di awal dalam konteks kabinet aku mengatakan bahwa mau dilihat dari sudut pandang apapun itu urusan presiden. Ya sudah, presiden bertanggung jawab. Dia tahu resikonya. Mau Budi Ari kayak mau Budi yang lain. Maksudnya itu ya itu urusan dia. Ada kemudian Budi Ari. Jadi kalau mau jadi menteri itu minimal Iya, mau Budi Ari atau Budi yang lain itu urusan dia. Nah, bahwa kemudian ada orang kepercayaan, jelas lah Budi Ari orang kepercayaan. Kita kalau lihat track record perjalanannya orang kepercayaan Jokowi maksudnya. Ya dia ada di Projo, terakhir kan musra dan sebagainya, kan memposisikan sampai dan sebagainya, itu kan menurut saya itu orang percaya. Tapi justru itu loh Mas Yogi, kenapa akhirnya ini kan kalau again ya aku nggak mau bahas ini masalah usia ya, cuma kan kalau melihat di kok jadi tegang, kalau melihat di media sosial pertanyaannya pertama orang-orang adalah nggak mungkin hanya melihat keputusan seorang presiden Joko Widodo 2 periode yang dengan jelas mengatakan saya akan cawe-cawe karena ini urusan negara, hanya urusan kabinet gitu loh Mas. Ini kan nggak mungkin hanya melihat memilih orang kepercayaan, apalagi tadi kalimatnya Mas Yogi gitu, kepercayaan. Pasti kan ada beyond itu. Pasti ada kebutuhan untuk memberikan pesan tadi kepada pihak-pihak lain. Ada kebutuhan untuk memastikan di 2024 akan seperti apa. Ya normatifnya kan proyek BTS itu yang terungkap keluar kerugian negara dan anggarannya sampai triliunan itu kan tetap tanggung jawab presiden dong. Iya, ya kan? Nah, itu artinya ada kebutuhan dasar kan dulu. Itu koma dong. Ya, itu koma. Kemudian presiden menunjuklah untuk melanjutkan. Karena sebelumnya kan juga ada interim kan, Menko Polhukam kan. Kemudian itu padahal sempat kita guyonan, ini sampai akhir kayaknya Menko Polhukam juga nggak ada masalah gitu. Karena ada dirjennya, ada eselon 1-nya, ada semualah teknis yang bisa menjalankan. Tapi ini lagi-lagi pesan politiknya adalah satu, Jokowi ingin mengatakan bahwa saya masih sebagai presiden yang absolutely punya power, gitu loh. Itu kan selalu pesannya, punya power. Yang kedua, dia ingin mengatakan, ya sudah, saya bisa ambil keputusan. Dan ini bukan bagian dalam yang tertulis gitu bahwa menjadi kesepakatan dengan partai politik menurut presiden, menurut saya ini urusan saya gitu. Itu sih menurutku sampai di situ, bahwa kemudian itu memantik respon dari
partai politik yang mengatakan kok bisa sih nggak melihat partai ini sudah menyiapkan kader dan sebagainya, selama ini sudah di belakang Jokowi sebagai partner koalisi, tapi diberikan kepada relawan. Itu sebetulnya sentimen atau isu sudah lama kan antara partai politik dengan relawan kan. Nah, tetapi kalau kita tahu perjalanan Pak Jokowi, ya menurut saya sih wajar kalau Pak Jokowi kemudian kali ini memberikan porsi secara terbuka ya kepada relawan. Setelah sebelumnya kan banyak juga, ada yang jadi komisaris, ada yang jadi ya kan. Tapi karena Pak Jokowi bukan pemilik saham di partai politik yang selama ini mengusung dia. Tapi kabarnya Nasdem Jokowi sendiri sudah minta ke Nasdem, Mas agar Nasdem mengirim orang untuk menggantikan Joni Plate. Dan kabarnya memang Nasdem sudah menyerahkan lah. Jokowi udah terserah. Tapi gini, tapi mungkin kata kira-kira di dalam Nasdem kenapa nggak mau? Kalau benar itu ya, kalau betul itu nggak mau menyodorkan lagi. Iya kan saya bilang kabarnya. Iya makanya. Ini kalau emang betul itu mungkin kira-kira gini, nggak usah lah. Kenapa? Satu udah dikerjain mas, satu lagi di. Masa pekan cerita lebih baik orang lain aja gitu. Nah pengen tahu kalau memang yang lain ini. Kenapa? Karena di luar itu aku melihatnya begini. Nasdem itu kan bagaimanapun menurut saya ya di bawah Pak Surya Paloh kan tetap memperhitungkan hubungan sebelum ada deklarasi itu. Hubungan baik dengan Pak Jokowi dan ya kita tahu lah hubungannya kan bukan sekedar kawan tapi lebih dari kawan gitu. Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi. Nah kenapa kemudian dia membuka ruang supaya ingin mengatakan Pak sebetulnya apa sih rencana Bapak terhadap Nasdem? Ya silahkanlah kami ikut kalau memang Bapak mau ambil semua. Tonnya pasrah gitu kira-kira maksudnya. Iya. Memberikan ya karena memang itu kan wilayahnya presiden soal gitu. Iya dan fatsunnya gitu ya, lazimnya kalau presiden akan mengganti menteri misalnya atau mengisi pos menteri yang sebelumnya diisi oleh partai politik, itu kan sebenarnya Jokowi akan mengundang ketua umum partainya untuk diskusi, untuk ngobrol, apapun itu ya, apakah sekedar memberitahu, ataukah sharing misalnya, ataukah mungkin minta persetujuan gitu loh. Biasanya kan itu dilakukan. Baru proses reshuffle dilakukan. Jangan-jangan sudah Kim, cuma kita nggak tahu aja. Kasus ini reshuffle dulu, baru Surya Paloh ketemu sama Jokowi. Gimana itu? Kalau Mas Yogi melihatnya? Menurutku ya, kalau betul pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh itu menurutku konteksnya lebih dari sekedar urusan menteri. Kalau mau mencoba membayangkan gitu maksudnya Mas Yogi. Bayangku sahabat lama yang sempat renggang, kemudian ketemu diupayakan dan sampai akhirnya ketemu kan kemarin gitu kan, dan aku baru dengar suaranya aja bener atau enggak gitu. Tapi lebih dari sekedar urusan menteri deh. Tapi bukan ada hal yang lebih. Kenapa? Ingat gak statement terakhir Pak Jokowi mengatakan bahwa koalisi dan bacawa pres masih belum jelas. Itu baru 2 hari lalu. Yang jangan ditarik sana, tarik sini. Gitu. Artinya Pak Jokowi mungkin masih ya sudah kalau Nasdem masih punya agenda yang mungkin sejalan dengan saya, oke kita jalan bareng. Rujuk. Dan yang lebih menarik itu dilakukan pelantikan ya. Sehari setelah Nasdem unjuk kekuatan lah. Kalau kita bicara dalam konteks politik kan kita semua nggak ada yang kebetulan kan gitu loh. Apa ya misalnya yang kawan-kawan baca misalnya Nitya atau Mas Yogi gitu loh. Ya kalau aku sih melihatnya begini ya, jangan-jangan udah dijadwalkan dari jauh-jauh hari. Karena gini, kalau itu dibuat mendadak ya, contoh ya. Yang mana nih yang mendadak? Bukan Rabu Pon lah ya. itu pecah tuh. Pertama kali itu Rabu Pon tuh udah hangus itu, udah gugur. Gini, ada satu dubes yang dilantik saat itu, ya kan? Dan dubes Korsel, Pak Gandhi Sulis itu. Ya kan kemungkin kalau tiba-tiba baru perencanaannya, oke hari Minggu, kemudian dibikin hari Senin. Jangan-jangan hari Senin itu jadwalnya sudah lebih awal. Kebetulan harinya tidak Rabu Pon gitu kan. Sehingga orang bertanya, tuh ini biasanya Rabu Pon, kok sekarang dibikin Senin gara-gara mepetin ke waktunya acara Nasdem. Saya sih nggak sepenuhnya setuju ya. Saya melihatnya, ya memang sudah dijadwalkan, kebetulan aja harinya. Jadi kita berpikir terlalu jauh kalau itu seakan-akan ditaruh timelinenya untuk kembali
membawa pesannya partai enggak ke itulah. taraf yang Pesannya diinginkan oleh presiden. bukan soal sekedar soal menteri lah menurut saya. Problemnya gini, Nitya dan Mas Yogi gitu loh. Jokowi ini adalah representasi politik Jawa gitu loh. Tadi Mas Yogi udah mengatakan misalnya bahwa Jokowi ini dalam pemerintahnya itu selalu ngirim kode, memberi pesan, apapun yang dia lakukan gitu ya, pasti ngirim kode memberi pesan misalnya. Yang belum tentu bisa dan ini satu-satunya, aku nggak tahu, tolong saya dikoreksi kalau saya keliru. Mungkin ini misalnya satu-satunya ketika Jokowi melakukan reshuffle dan tidak dilakukan di hari Rabu, gitu loh. Dan sehari setelah Partai Nasdem yang selama ini relasinya agak kurang harmoni misalnya dengan Jokowi itu unjuk kekuatan di GPK gitu. Artinya kan kalau saya boleh agak sedikit curiga, Jokowi sebenarnya memang ingin mengirim pesan gitu loh. Entah apa itu pesannya, ya sejauh ini saya nggak ngerti misalnya. Tapi again ya, kalau misalnya memang itu semua Pak SP juga sudah tahu karakternya Pak Jokowi seperti itu, tentu kan ini bukan sesuatu yang mengagetkan, gitu kan? Aku cuma mencoba untuk membayangkan ketika pertemuan setelah pelantikannya, tone-nya seperti apa? Apakah tadi, oke Pak, apa yang sudah berlalu biarlah berlalu, but what's next? Negonya itu apa gitu kan? Apa masih ada ngambek-ngambeknya gitu loh? Enggak sih menurutku. Tetap ada ada adat ketimuran lah. Pak apa kabar ya kan? Kurusan sekarang, kira-kira gitu kan? Ya itu kan pasti ada lah kurusan itu masih nunduk gitu. Kurusan sekarang. Ya kan artinya tetap ada lah basa-basinya. Nah kemudian baru menurut saya tidak hanya bicara soal posisi Nasdem di sana, tapi ada yang jauh lebih penting. Misalnya gimana 2024? Sudah pasti itu. Karena kan dulu infonya pernah ketemu, menyampaikan, dan Pak Jokowi justru feedbacknya di luar dugaan Pak SP kan. Silakan lanjut aja, sudah bagus itu. Gitu. Oh ya. Ingat nggak yang di-arrange sama Pak LBP infonya gitu kan. Nah kemudian sampai sekarang. Tapi yang harus dilihat juga faktor, Kim. Kenapa aku bilang ini mengaitkan dengan Pak Jokowi tidak hanya sebatas bicara soal kabinet. Sampai sekarang, yang kemarin orang menunggu akan ada deklarasi enggak juga. Iya, bahkan itu di redaksi juga ramai. Ya oke, belum. Kita ngomong belum itu dari setahun yang lalu loh. Belum terus. Artinya, faktor ini juga. Dan sekelas Pak Surya Paloh pasti akan melihat faktor Pak Jokowi. Makin Pak Jokowi membuka peluang bahwa kita masih bisa bicara ulang, masih bisa duduk bersama. Saya yakin makin lama itu barang dideklarasikan. Makin lama dideklarasikan. Oh iya dong. Karena ini juga nunggu. Kira-kira kalau tim 8 itu yang tadi dibilang Willy CS itu. Oke Pak, segera. Setelah ada sinyal dari Pak Jokowi. Batal pertemuan. Kira-kira kan Pak. Batal pertemuan. Kira-kira akan mengatakan begitu, tunggu sebentar. Iya sih. Saya masih belum selesai. Karena kita di redaksi pun kan sudah, aku mau bilang bahwa kita pede sekali ya, almost 85% lah, nggak 90. 85% ketika sudah tahu bahwa tanggal sekian akan ada acara Nasdem gitu dan kan. itu semua berharap itu kan, ekspektasinya kan menunggu. Bahkan kalimatnya sudah bukan berharap loh, kita tinggal menunggu. Kita sudah menyiapkan beberapa nama, udah nyiapin grafis. Gus, kamu maksudnya? Aku udah sama Mas Yogi kan. Waktu itu Mas Yogi udah pede banget gitu. Kim, tanggal 16 nanti deklarasi Adis yuk. Enggak Mas, itu ulang tahunnya Surya Paloh. Iya, belum tahu ternyata ulang tahunnya Pak Surya Paloh. Jangan-jangan ketemu kemarin sekedar mengucapkan selamat aja. Ya, oke. Ya kan bisa jadi. Jadi kita melihatnya makanya bisa jadi atau bisa berubah. Bisa berubah. Bisa berubah. Most likely lebih bisa berubah. Ingat nggak, Kim, guyonan waktu acara satu meja itu di ruang VIP. 9 sekjen sama 1 wakil ketua. Koalisi Mas Hasto kan bercanda kan. Kita ada saksi di situ. Aku nggak di situ. Coba. Jadi ada sekjennya Partai Nasdem. PKS, Demokrat, Nasdem. Ya obrolan cair lah, obrolan sahabat lah, bercandaan, guyonan. Ya gimana tanggal 16, tanggal 17? Mas Asli menjelaskan, tanggal 16 ini ulang tahun Pak SP, tanggal 17 ini dan sebagainya. Jadi apel perubahan? Iya. Mas Hasto bercanda.
perubahan capres gitu. Itu kan itu ya, konteksnya guyon ya, sekali konteksnya guyon. Tapi itu keluar dari Mas Hasto. Ya. Di depan 3 sekjen. Anggota koalisi Perubahan dan Persatuan ya bercanda. Ya karena guyonan, gesturnya juga gestur asik sih. Sebenarnya artinya itu kan politik yang kita ingin. Tapi kan paling tidak jangan-jangan sekelas Mas Hasto sebagai sekjen juga udah denger lah. Ya, ini kan kita ini kalau di layar kan kelihatannya para sekjen itu bertarung beda koalisi. Tapi kalau lagi begini kan mereka saling curhat. Mana rapat terakhir gimana? Sama lah kita antara redaksi TV menunggu yang sama gitu ya. Itu kan juga saling curhat. Gimana? Udah arahan dari Pak Lurah atau belum? Nah, ya seperti itu. Sampai semuanya mengatakan kita nunggu siapa nih? Termasuk PKS kan, Habib itu kan mengatakan, udahlah ini kita salaman sama PD Perjuangan juga beres ini. Tapi kan konteksnya bercanda. Artinya di balik bercanda itu, jangan-jangan ya itulah lanturan gitu kan. Jadi ngelantur tapi relevan dengan situasinya gitu loh. Nah itu yang terjadi sekarang kalau mereka ketemu. Ya kalau misalnya Nitya lihat suasana relasi para sekjen-sekjen partai kemarin pas di acara satu meja itu ya Rabu mereka minggu lalu ya sangat fine, mereka sangat ringan ya, sepertinya nggak ada beban apapun. Nggak ada. Tapi kalau satu sama lain. Kalau timeline Gus itu kan Rabu minggu lalu itu kan berarti sebelum pernyataannya Pak Jokowi yang mengatakan ya itu semuanya masih belum pasti kan gitu dong, ya kan? Jokowi kan dari dulu ngomongnya seperti itu. Iya sih memang nggak ada perubahan, tapi ngomong-ngomong menurut saya justru kalimat yang kita anggap biasa aja, dia bilang itu masih lama. Itu mungkin cara Pak Jokowi untuk tidak segera mengambil kesimpulan atau untuk masyarakat tidak segera atau siapapun mengambil kesimpulan. Kalau Jokowi mendukung siapa gitu. Karena buat dia paling aman itu menurutku ya. Satu, dia artinya lahir atau embrionya itu dari PD Perjuangan diusung. Yang kedua, hubungannya panas dingin, dia juga sekarang melihat dan publik melihat sampai sekarang kayaknya agak condong ke Prabowo misalnya. Tapi Pak Jokowi kan nggak pernah secara lugas mengatakan itu. Tapi klaimnya pendukungnya Prabowo dengan Jokowi memilih Budi Ari itu semacam manifesto katanya Mas. Bahwa ya Jokowi dukung Prabowo. Karena Budi Arinya dekat sama dukung atau mengamankan. Waktu Budi Ari datang ke sini kan nggak bisa menyebut dia ke Prabowo kan, nggak tegas kan? Enggak juga. Enggak, dia nyebut dengan terakhir. Dia bilang nggak mungkin balik kanan kan. Betul. Jadi sebenarnya di awal itu ketika kita kan dikasih awal cuma 60, oke. Tapi di akhir menyebutkan dengan jelas bahwa arahnya emang ke sana. Oke lah, kakinya masih dua. Waktu itu aku sempat nanya gitu loh, mungkin nggak Mas misalnya nantinya pada akhirnya Jokowi akan dukung Ganjar? Nggak mungkin itu, nggak mungkin. Dan itu spontan. Dan dia kaget ketika dia tiba-tiba kasih jawaban seperti itu gitu loh. Artinya Budi Ari sendiri yakin kalau Jokowi lebih condong ke dan itu sampai akhir. Iya. Sampai justru akhir. Itu di akhir. Justru dia sampai akhir perjalanan partai politik, sampai perjalanan tahun politik sampai ke 13-an. Enggak kan. Itu kan klaimnya Budi Ari ya. Karena mungkin Budi Ari hari ini misalnya relatif lebih dekat dengan Prabowo. Klaimnya Budi Ari kan. Karena kan di wawancaranya Budi Ari bukan Jokowi kan seperti itu. Nah, cuman memang klaimnya Budi Ari identik dengan Prabowo hari ini misalnya dianggap lebih dekat segala macam. Terus Budi Ari juga dianggap agak berjarak misalnya dengan PDI meskipun dulu dia berangkat dari sana gitu ya, dari PDI. Terus tiba-tiba orang yang dekat dengan Prabowo yang berjarak dengan PDIP ditunjuk oleh Jokowi yang notabene adalah kader PDIP jadi menteri gitu loh. Nah, ini kan maksudnya jadi wajar kalau orang-orang lebih mudah menerjemahkan pesannya itu, memang arahnya ke lebih mudah diklaim juga sama ini kan Prabowo. Wilayah persepsi boleh aja. Iya, tafsir politik kan. Meskipun menurut saya tetap mengacu ke pernyataan Pak Jokowi yang konsisten selalu menyebut bahwa ini masih abu-abu. Ini masih belum jelas. Terakhir kan ngomong begitu kan? Iya. Tapi apa Mas Jokowi sendiri yakin bahwa akan ada satu kondisi di mana Jokowi akan declare bahwa dia akan dukung siapa? Enggak akan. Tidak akan. Lah iya. Artinya dukungan dia tidak akan disampaikan lewat lisan kan? Iya, nggak mungkin. Tapi mungkin akan lebih banyak lewat gestur, lewat pelese kan seperti itu. Contoh hari yang akan ada lari Gibran dengan minggu depan kan di Bogor. Gibran dengan Mas Ganjar. Itu kan itu nggak mungkin tanpa sepengetahuan Pak Jokowi gitu. Betul. Artinya ya sudah.
Pembiaran juga adalah bahasa dari Pak Kadang-kadang kan kita itu ada terbawa emosi karena memang larut emosi kita karena ada posisi ini kepentingan partai A dan B dan C gitu. Tapi kalau kalian gini jangan-jangan Pak Jokowi ingin memberikan pembelajaran politik. Santai aja lah. Relax aja. Ketemu sama ini hari ini, ketemu sama ini hari ini, tenang aja. Ujung-ujung yang penting orang saya yang jadi kan kira-kira gitu kan. Kalau Pak Jokowi kan gitu. Ya, itu benar. Iya kan? Kenapa? Karena ada kebutuhan itu tadi, keberlangsungan lah. Kalau yang bahasanya Pak Jokowi kan harus menjaga lompatan besar giant leap itu loh. Momentum 13 tahun harus terjaga sehingga siapapun pemimpin 2024 itu harus betul-betul bisa merumuskan, menerjemahkan rencana jangka panjang, ya kan, dari mulai mobil listrik dan sebagainya. Kira-kira termasuk IKN gitu. Nah, itu menurut saya Pak Jokowi sih itu tujuan utamanya gitu. Ya, lagi legacy berarti ya. Iya, yang kedua dia tidak mau bahwa politik ini lagi-lagi benturannya selalu keras gitu. Dengan begini kan rileks. Pak Prabowo misalnya yang kita lihat di 2 pemilu terakhir kan keras, blok meja hampir semua ya. Sekarang kan rileks dia. Ketemu siapa, santai. Bahkan pemilihan diksinya di acara terakhir yang ketika semua baca pres hadir juga. Di Apexi ya? Nah, kan semuanya juga kan rileks. I was a bit surprised sebenarnya dengan menurutku itu mudah-mudahan akan berdampak lah ke grassroots gitu. Iya berdampak, elektabilitasnya makin tinggi. Elektabilitasnya makin naik. Ya itu nggak tahu kepada siapa. Artinya nggak hanya ke Prabowo, artinya ke semua. Gitu. Hanya faktornya kan yang sekarang kemudian kita ingin penasaran adalah ini Anies AHY yang disebut-sebut sudah selesai kan secara syarat suara sudah cukup, kok nggak dideklarasiin gitu loh. Nah kemudian tadi itu aku bilang bahwa jangan-jangan ini bukan soal faktor yang kemarin Pak Jokowi ketemu sama SP itu bukan soal sekedar kabinet 3 kursi 2 kursi, tapi ayo kita ngobrol lagi. Dan itu dilihat oleh Pak Surya Paloh. Jangan-jangan Pak Jokowi buka pintu. Nah kalau begitu kan jadi seru. Jangan-jangan perubahan capres itu betul gitu. Kan lo artinya benar kan? Tiba-tiba jadi ada opsi. Karena kan yang kita dengar kan Kim, ada opsi. Kalau nggak capres, cawapres jadi Tapi aku justru penasaran, kenapa Mas Yogi justru malah lebih drawn into the idea of capresnya yang berubah. Karena kan yang belum ada beredar ya, kan karena semua ini kan problemnya itu nih. Kalau kita lihat ke belakang, memburuknya hubungan antara Jokowi dengan SB kan juga berawal dari capres. Berarti ada obrolan nego untuk memperbaiki hubungan lewat penggantian capres. Kemungkinan itu kan asumsi. Tidak bisa dijawab sekarang. Ini asumsi. Karena ya itu tadi ada rumor skenario ya kalau misalnya Anies ini gak jadi capres, jadi cawapres, ya kalau enggak jelek-jeleknya ya gubernur DKI lagi gitu. Itu tetap di perahunya Nasdem gitu loh. Tapi kan kalau Pak Prabowo ada yang lebih kejam lagi Mas. Suruh jadi jurkam Nasdem gitu. Itu Zulfan Lindan ya. Iya. Ya bisa jadi. Nah, itu satu. Yang kedua, yang kita harus lihat, ini kan begini. Jangan lupa nih, ini sorotan kita juga ya, jangan lupa. Ya, sisa pemerintahan Pak Jokowi ini kan juga harus betul-betul tuntas. Dan banyak loh PR. Target perumahan, terus kemudian ya penyelesaian IKN itu kan seringkali jadi simbol. Hanya itu urusannya, padahal yang lain banyak. Dan itu diakui oleh Pak Jokowi kan, bahwa ini bagian dari komitmen dan janji kampanye Pak Jokowi. Nah sehingga saya tadi melihat dari termasuk revolusi mental yang disindir sama Surya Paloh gitu. Artinya memang banyak. Nah, tetapi dalam perjalanannya seringkali kita mempersepsikan gitu kan. Ya karena kan kita juga mengambil kutipan dari partai politik kan. Tapi kan kita juga melihat dengan kacamata, oh jangan-jangan ini memang marah partai. Ya kita jadikan itu item berita. Tetapi secara substansi kita mau bilang bahwa Pak Jokowi itu pasti sebagai presiden dia ingin meninggalkan legacy yang baik. Dia ingin mengakhiri pemerintahannya dengan baik. Nah di wilayah itu yang aku selalu bilang bahwa yang kemarin ngapain sih diributin? Jangan cuma Budi Ari loh ya. Ada Wamen BUMN jadi Wamen lu. Pasti kan ada dalam bagian perencanaan untuk mengeksekusi sesuatu. Dan itu kepentingan pemerintahan Pak Jokowi. Nah aku coba menyederhanakan dari sisi kepentingan pemerintahan.
Kemudian Mustaqim melihat Mas India mengirim pesan, oh iya nggak salah. Nitya mengatakan bahwa iya tapi kayaknya Pak Jokowi juga tujuannya kemana, oh nggak salah. Karena itu harus jalan paralel. Itu tadi Pak Jokowi itu posisikan dua. Satu sebagai presiden, yang kedua dia sebagai tokoh politik. Kira sebagai petugas partai. Loh ya, tidak. Ya kalau petugas partai kan itu artinya disebut oleh pimpinan tertinggi PD Perjuangan gitu. Tapi kalau kita melihat Pak Jokowinya ya ada di posisi itu. Dan suka tidak suka ketika dia sebagai presiden, indikator kesuksesan pemilu termasuk pilpres itu adalah bagaimana dia bisa mengelola, mengorkestrasi calon-calonnya dan partai-partainya dari awal. Nit, aku curiga nih, kalau Jokowi nonton nanti masukin tiba-tiba di telepon, suruh jadi juru bicaranya. Enggak lah, enggak kita. Ya, soalnya kalau dipikir-pikir ya baru 2 minggu loh Mas Budi di sini ya. Ya. Artinya, aku menurutku melihatnya ke sana. Supaya apa? Supaya publik juga tidak hanya disuguhkan pertarungan elit tanda kutip gitu. Tapi juga di balik ini nih ada loh urusan-urusan kerja-kerja pemerintahan yang memang dampaknya langsung ke masyarakat. Dan saya yakin itu pasti dipikirkan. Itulah kemudian dieksekusi melalui salah satunya pergantian kabinet. Terlalu lugu sih, kelihatannya terlalu lugu. Tapi emang kira-kira emang begitu. Iya, tapi kan problemnya banyak yang mengkritik selain problem Budi Ari misalnya ya. Terus pemanggilan dubes hanya untuk mengisi posisi wamen, terus Watimpres misalnya. Ini dianggap sebagai apa ya? Sesuatu yang main-main gitu loh. Apalagi dubes Amerika misalnya ya. Itu kan posisi yang sangat strategis misalnya. Kalau rumor yang beredar bener gitu ya, dia ditarik dari sana cuma untuk dijadikan wamen, BUMN, hanya untuk nambal kalau misalnya Erik jadi nanti gabung sama Prabowo, dia gantikan Erik. Itu kan maksudku ya ujung-ujungnya ya kalau kita boleh bicara ya kepentingan Jokowi juga gitu. Entah Jokowi sebagai pribadi maupun mungkin dia sebagai presiden. Kalau perspektifnya Mas Yogi ini kan yang selalu berpikir husnudon gitu ya, berprasangka baik, itu kan seperti itu. Kalau saya bagian sudon-sudonnya nggak apa-apa deh, bagian skeptis-skeptisnya nggak apa-apa itu loh. Ya maksudku ini nggak apa ya, kalau orang saya bilang itu nggak cocok gitu loh effortnya gitu loh. Hanya buat gitu aja masa harus pakai ganti-ganti gitu loh, kayak nggak ada yang lain misalnya kan kayak gitu. Kan itu kan kalau kita boleh tahu ya ini Jokowi ya pada akhirnya ujung-ujungnya ya mengorkestrasi ini ya untuk kepentingan dia gitu. Konsolidasi kekuatan politik jelang pemilu, termasuk memposisikan Budi Ari selain kirim pesan ke sana sini itu ya bagaimanapun Kominfo kan posisi yang sangat strategis gitu loh dalam konteks konsolidasi informasi ya state atau negara ke publik kan seperti itu gitu loh. Kalau saya melihatnya seperti itu. Pertanyaannya kan adalah komunikasi macam apa yang kemudian dibutuhkan dikelola oleh seorang Budi Ari yang latar belakangnya adalah orang kepercayaan Jokowi, terus kemudian arahnya ke Prabowo di 2024 nanti. Aku rasa again ya di balik semua sangka baik itu tetap ada pertanyaan-pertanyaan bahwa macam apa sebagai jurnalis skeptis aku setuju. Tapi kita juga tidak boleh menutupi fakta yang ada juga bahwa seorang presiden Pak Jokowi ada kebutuhan program-program kerjanya terlaksana dengan baik, apalagi ini di akhir dan itu kan gini, ini sebagai personal pribadi dia pasti juga saya pengen dikenal sebagai presiden yang tidak meninggalkan banyak PR, tidak meninggalkan banyak proyek-proyek yang terlantar. Setidaknya tidak meninggalkan Hambalang Jilid 2. Nah, itu kan kira-kira seperti itu yang dia pikirin kan. Nah, sehingga kalimatnya kan tolong percepat itu BTS. Karena memang kalau kita melihat banyak sekali yang masih belum selesai. Janji perumahan, boleh dicek datanya. Janji perumahan masih kurang. Nah, dalam konteks itu dia butuh. Nah, dalam hal ini kenapa saya bilang orang kepercayaan? Ya itu wajar lah. Kalau kita memberikan mandatori kepada seseorang, nomor satu adalah soal kepercayaan. Nah berikutnya dalam konteks kementerian itu kan menteri tidak satu-satunya, menteri orang yang
itu political appointee, orang yang paling berhadapan langsung dengan presiden, menerjemahkan instruksi presiden di rapat-rapat. Tapi menteri kan kemudian dibantu oleh eselon 1 yang akan menerjemahkan instruksi sampai ke level teknis gitu. So at times like this, maksudnya Mas Yogi, yang lebih dibutuhkan adalah rasa percaya itu untuk memastikan message-nya sampai over quality, over kemudian kapasitas seorang menteri. Ya itu nggak bisa dihindari karena itu jabatan politis. Disitulah esensi jabatan politis. Gitu loh. Ya itu satu hal. Yang kedua yang juga mungkin harus kita lihat ya, kita semua kan mafhum gitu ya. Biasanya jelang pemilu para menteri-menteri ini biasanya sibuk sendiri gitu loh. Terkait dengan kepentingan partainya, misalnya dibanding misalnya untuk kepentingan dalam konteks ini adalah kinerja jabatannya. Dan ya yang salah satu yang mungkin bisa aku lihat atau saya lihat ya Jokowi ini memastikan bahwa semua menterinya ini jelang pemilu itu under control. Iya, udah mulai husnuzon. Udah mulai enggak. Loh, ini seuzon ini under control dalam konteks kepentingan dia. Oh itu harus. Bahwa Oke. kemudian seorang presiden harus bisa mengkonsolidasikan kekuatan di internal itu penting. Karena bagaimanapun ya harus dijaga, dipegang semua tuh posisi-posisi kan. Kominfo ya kalau kita ngikutin terminologinya Gus Nakim kan kalau mau main kayunya kan dia mengelola banyak sekali media termasuk kita gitu ya kan lewat izin dan sebagainya. Nah, bukan kementerian biasa. Bisa saja. Tapi kan itu item yang bisa kita kontrol bareng-bareng gitu. Ada asosiasi, ada di DPR kita berharap juga sama. Dan hari ini kalau mau main-main rasanya kebangetan lah itu ya, kebangetan. Kalau memang benar-benar langsung secara kasar dan sebagainya, pasti akan ada resistensi. Nah, hanya dalam konteks pesan, aku mengatakan bahwa ya benar, itu memang gaya Pak Jokowi kan. Ingat nggak ketika DPR lagi manggil pelawak komedian di istana, nggak pernah terucap. Tetapi saya yakin juga karena perjalanan politik Pak Jokowi itu selalu lewat PDI Perjuangan. Kalau konteksnya sampai sekarang, kubu Prabowo dan Pak Ganjar dibenturkan, atau lebih jauh lagi Ibu Mega dengan Pak Jokowi itu dibenturkan, rasanya saya belum sepakat. Kenapa? Ini masih panjang. Terbukti ini kalau dalam konteks konsolidasi kekuatan suara opinion publik, sekarang Pak Jokowi tinggal ngomong kan, oke, rasanya saya akan ke sini begini, tapi silakan. Itu nggak muncul juga, selalu diposisikan abu-abu. Ketika ditanya wartawan, belum jelas. Ini jangan ditarik-tarik ini, belum jelas. Ada momentum apa dimunculkan? Pertemuan Pak Erick Thohir sekarang beberapa kali ketemu bertiga, sudah langsung publik persepsinya calon wapres nih. Agaknya arah ke sana. Bisa jadi betul. Tetapi kalau ditanya kesimpulan secara formatif, belum bisa. Paling tidak sampai dengan pendaftaran di KPU tanggal. Nah itu yang kemudian kita juga harus lihat. Nah di balik itu menurutku nih Kim, Nitya, publik itu juga harus diberikan pemahaman-pemahaman yang lain. Selama ini kan kita memberikan penjelasan soal bagaimana pola tingkahnya elit kemudian bertemu, tarik sana dan sebagainya. Tapi ada persoalan-persoalan PPDB, ada persoalan-persoalan kemiskinan, ya kan? Ada persoalan-persoalan kesehatan. Tapi yang impactful ke rakyat. Pertanyaan saya Mas Yogi, mungkin nggak Jokowi dan SP ini rujuk kembali, islah misalnya, dan kira-kira kalau islah, kira-kira bagaimana nasib capresan Anies Baswedan ini? Tadi. Iya, kalau yang kita dengar kan memang Pak Jokowi nggak mau itu banget. Itulah. Ya, nggak mau yang satu itu kan. Nah, jangan-jangan maunya. Tapi kalau sejarahnya, kalau Anies sebagai cawapres itu sebenarnya sudah pernah disampaikan oleh Pak SP. Iya, ke Pak Jokowi, dan Pak Jokowi tidak merespon. Tidak mengatakan tapi nanti kita bicara lagi. Nah, kemudian tapi itu kan gayanya Pak Jokowi sekali dengan bilang kita nanti bicarakan lagi. Ya itu bahasa itu ini si kultur Jawa sih. Tidak pernah lugas mengatakan ketika tidak mengatakan iya atau mengatakan nanti itu sebenarnya mengatakan tidak gitu kan. Problemnya ini laki-laki nih. Kalau perempuan kalau di Jawa diam berarti dianggap iya. Ini problemnya laki-laki itu. Jadi kita nggak bisa menilai kalau ketika dia diam
itu suara hatinya itu seperti apa sebenarnya. Cuman kan ada konstelasi yang berubah, Mas. Kalau dulu kan kita menganggap Jokowi ini ketika SP menawarkan ya komposisi Anies Ganjar atau Ganjar Anies, itu kan ketika kita melihat memang saat itu publik juga menilai Jokowi ini memang ingin endorse Ganjar. Satu ya gitu loh, apalagi di beberapa kesempatan yang aku ingat sih yang pertama adalah di acaranya Projo ya, Rakernas Projo di Magelang misalnya. Tapi kan belakangan kan konstelasinya berubah misalnya bergeser gitu ya. Dia tidak lagi sepenuhnya Ganjar, tapi dia juga misalnya dianggap juga ngasih angin misalnya ke Prabowo. Saya tidak ingin berbicara soal persentase lah seperti itu. Nah, apakah itu masih berlaku misalnya ketika SP menawarkan ulang misalnya formulasi itu gitu loh. Anies Ganjar atau Ganjar Anies lah katakanlah seperti itu. Itu yang aku tadi maksud di awal. Lebih dari sekedar urusan menteri di kabinet. Ya. Gitu loh. Kenapa? Karena historicalnya Pak SP sama Pak Jokowi ini udah bicara soal pembentukan sampai dengan sekarang 2 periodenya Pak Jokowi itu ada Pak SP di situ. Ya. Artinya kalau ketemu lagi, ya kira-kira akan merekonstruksi ulang lah kesepakatan. Pak, ayo kita bangun lagi. Bahwa kemudian ada faktor Ketua Umum PDI Perjuangan yang secara de facto dan jero adalah pengusung Joko Widodo, iya. Satu hal. Itulah kemudian Nasdem juga pengusung loh. Oh sama-sama lah. 2014 itu malah sebelum PDI Nasdem dulu. Oke, duluan. Tapi paling tidak Jokowinya kan KTA-nya KTA PDI Perjuangan. Sehingga kata-kata petugas partai itu muncul dari PDI Perjuangan karena ya satu menurut mereka itu lumrah biasa disebut kepada kader-kadernya yang bertugas di eksekutif maupun legislatif. Yang kedua ya itu biasa sebagai obrolan atau sebagai istilah di internal PDI Perjuangan. Nah, artinya Pak Jokowi kalau lihat karirnya kan dari mulai wali kota Solo, gubernur DKI itu kan semuanya diusungannya oleh PDI Perjuangan. Nah dalam konteks itu menurutku faktor yang sekarang tidak bisa mulus dan jangan-jangan itu yang membuat Pak Jokowi juga tidak lugas mengatakan saya ada di mana posisinya. Kenapa? Karena belum selesai ini. Urusan dia sendiri dengan Ibu Megawati misalnya, ya urusannya mungkin secara hubungan baik, begini solid, historical, maksudnya oke. Tapi ada hal, misalnya, Bu, gimana kalau wakilnya Pak Prabowo? Misalnya, ya kan? No, saya udah punya calon wakil sendiri. Itu kan juga soal kesabaran. Itu juga yang jangan-jangan ada di pikirannya Pak Jokowi bahwa oke, tapi kan ini terus bergerak. Di tengah itu, pemerintahannya kan harus terus jalan. Walaupun sudah ada beberapa kali bocoran tentu yang tidak resmi, mengatakan dari awal sebenarnya pasangan. Ada bocoran resmi. Bocoran resmi, itu ada-ada aja. Yang ada buktinya. Iya. Kan, ya. Nah itu soal siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar itu sebenarnya dari awal sudah, tinggal masalah kapannya. Bahkan di minggu yang sama Bang Panda pun masih bilang bahwa udah ada gitu sebenarnya. Kalau orang yang sama dari awal. Orang bilang pas waktu melihat 2 pemilihan sebelumnya selalu last minute, ya kita boleh menganalisa dari pintu itu. Gitu. Tapi kalau sekarang kan banyak juga kita dengar dari sumber yang menurut kita bisa dipercaya lah. Sebetulnya saat deklarasi Mas Ganjar 21 April itu tadinya mau diumumkan RI 1 RI 2 satu paket gitu kan. Gitu, tapi ditunda dengan alasan teknis dan sebagainya lah. Ya mungkin juga taktis dan strategis juga gitu. Artinya apa? Sudah ada itu. Jangan-jangan wakil inilah yang sebetulnya. Tapi tidak menutup kemungkinan kan berubah juga di tengah jalan kan. Oh iya. Yang namanya politik. Iya mungkin. Karena hitung-hitungannya kan bergerak terus. Ya atau CLBK aja Gus. Itu poinku Gus. Kenapa kita, ini sih koreksi buat kita juga ya. Dan teman-teman semua yang memang ada di wilayah memberikan ruang edukasi kepada masyarakat. Hari ini publik juga tahulah ada pemilu. Tahulah sosok ABC calon capres dengan keminatan masing-masing. Tetapi jangan sampai hilang itu isu-isu yang memang publik ini punya hak gitu, soal kesehatan, pendidikan, ya kan? Soal daya beli dan sebagainya. Ini hilang loh. Nih ngelantur kembali ke hitoh lah ini kan dari ngomongin soal resapel, ngomongin nasional, ngomongin kesehatan. Ini
kita hilang. Iya, on that point I agree gitu. Maksudnya apapun ya message yang ingin disampaikan. Kamu lama-lama kayak SBY. Lama-lama kayak SBY. Ini karena aku British. di tengah ini loh. Di tengah. Maksudku kita boleh membincang ini, bolehlah supaya rame lah sebagai pembelajaran politik. Tetapi jangan lupa kita juga harus sering-sering menyebut PR-PR yang belum selesai di pemerintahan ini gitu. Dan itu boleh dicek nanti. Perumahan dulu pernah disebut berapa? Belum. Bahwa itu sedang diupayakan? Iya. Tetapi yang kedua, jangan terlalu serius kita. Oh, Pak Jokowinya santai gitu loh. Belum jelas. Udah nanti aja. Tahu-tahu kita lagi berita HL ini, tahu-tahu besoknya belusukan ke pasar. Tapi iya sih, itu menarik sih Mas Yogi ketika aku mencoba mengartikannya ketika Pak Jokowi bilang, ketika saya tarik sini, terus kemudian jangan desak-desak, bukan seakan-akan yang aku tangkap ya, bukan Jokowi yang didesak, tapi orang lain, pihak-pihak lain yang merasa terdesak untuk menentukan pilihan sekarang gitu. Jadi kayak pula aja bukan gitu. Salahnya Jokowi juga. Ya kan orang-orang itu yang merepet-merepet ke Jokowi, minta didukung, minta di-endorse, minta direstui. Ya kan? Kita nggak bisa menyalahkan Jokowi juga itu loh. Dan menurut saya sepakat dengan Mas Yogi bahwa ya kecil kemungkinan Jokowi kecil kemungkinan bahwa Jokowi akan menyampaikan secara terbuka dia akan mengendorse siapa, mendukung siapa. Makanya itu yang bisa kita lihat adalah kode yang dia kirim. Nah, kodenya apa nih misalnya? Gestur yang dia tunjukkan ke publik misalnya. Ya itu yang bisa kita baca hari ini. Dan itu pun multi tafsir kan. Iya. Artinya kita menyimpulkan, oh karena sering bertemu dengan Pak Prabowo berarti ke Prabowo. Itu. Padahal dia lebih sering ketemu. Ada lagi yang lebih sering ketemu sama Jokowi sebenarnya selain Prabowo. Siapa? Bu Riana. Wah, ya, sampai di sini. Enggak, artinya Kaisang, Gibran itu lari sama Ganjar. Di podcastnya ada. Artinya kan kalau ditafsirkan, oh dukung sana, ya boleh aja disimpulkan. Sementara Pak Jokowi begitu dikonfirmasi oleh media, oh belum jelas. Nah kata belum jelas ini yang membawa aku bilang kita udahlah. Ini bulan apa? Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. 8 bulan lagi. 8 bulan itu masih banyak kemungkinan. Ya kan? Jangan-jangan ya... Artinya ini kan udah jangan duga lagi kotak. Iya duga lagi ya. Iya kita akhirnya sebelum kita masuk dan mendalami soal. Ketemu lagi di Lanturan minggu depan. Terima kasih.